Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bedah sesuatu yang menarik banget. Ini adalah sebuah rencana strategis dari Keuskupan Agung Semarang atau KAS. Dan ini bukan cuma dokumen internal biasa loh. Anggap aja ini semacam peta jalan yang nunjukin gimana mereka mau ikut berkontribusi buat bangsa kita, Indonesia, untuk 5 tahun ke depan. Nah, inti dari semua rencana mereka itu bisa diringkas jadi 3 kata yang kuat banget. Dengerin ya. Bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. 3 kata ini yang jadi kompas buat setiap langkah mereka, dan sekarang kita akan telusuri bareng-bareng apa sih maksudnya. Tapi kan pertanyaannya, apa sih arti sesungguhnya dari kata-kata itu? Gimana caranya 3 ide besar ini bisa diubah jadi aksi nyata yang benar-benar punya dampak buat masyarakat luas? Nah, ini dia yang mau kita gali lebih dalam. Oke, pertama-tama, untuk ngerti misinya, kita harus lihat dulu tujuan akhirnya. Dan ternyata, ini yang bikin menarik, tujuannya itu jauh lebih besar dari sekedar urusan internal komunitas mereka aja. Ini soal sebuah visi untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mereka punya istilah kunci untuk ini, peradaban kasih. Bayangin aja, ini sebuah cita-cita untuk ikut membangun masyarakat yang fondasinya itu cinta kasih, di mana martabat setiap orang dihargai, kesejahteraan itu buat semua, dan welas asih jadi landasannya. Nah, inilah kenapanya, alasan besar dibalik semua rencana ini. Dan yang penting banget buat dicatat, visi ini tuh nggak ngawang-ngawang atau terpisah. Justru, ini diikat banget sama cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia. Dokumennya jelas bilang, ini sejalan sama Pancasila, keadilan sosial, HAM, dan seterusnya. Jadi, peradaban kasih ini bukan sesuatu yang asing, tapi bagian dari upaya kita bersama. Poin kuncinya, ini tentang kemajuan bareng-bareng. Oke, jadi kita udah paham ya visi besarnya buat masyarakat. Sekarang kita geser sedikit. Gimana caranya komunitas ini mau membentuk dirinya sendiri biar bisa mencapai visi tadi? Nah, ini soal transformasi dari dalam. 3 kata yang kita bahas di awal tadi dipecah jadi identitas yang jelas. Bahagia itu artinya sukacita dari dalam iman mereka. Menginspirasi itu artinya jadi contoh yang baik buat lingkungan sekitar. Dan menyejahterakan artinya ya turun tangan langsung, kerja aktif buat ningkatin kualitas hidup bersama. Simpel tapi dalam banget maknanya. Visinya udah ada, identitasnya juga jelas. Terus gimana cara mencapainya? Nah, rencana ini dibangun di atas 4 pilar aksi yang konkret. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar yang pertama ini fondasinya penguatan dari dalam. Fokusnya adalah membangun iman yang benar-benar mendalam, nyambung sama kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya membentuk pribadi-pribadi yang cerdas, tangguh, dan terbuka untuk dialog. Lanjut ke pilar kedua, ini orientasinya keluar. Jadi, ini adalah komitmen untuk nggak jadi komunitas yang eksklusif atau tertutup. Sebaliknya, mereka mau aktif terlibat di isu-isu sosial dan lingkungan, mulai dari penghormatan HAM, dialog antar kelompok, sampai menjaga alam. Pilar ketiga ini langsung menyentuh jantung kepedulian sosial. Fokusnya adalah membangun solidaritas yang nyata, terutama buat kelompok masyarakat yang paling rentan dan seringkali terpinggirkan. Ini adalah semangat keberpihakan kepada mereka yang lemah. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana pilar ketiga ini dibuat sangat spesifik. Mereka bahkan punya akronim KLMTD untuk kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ini untuk memastikan nggak ada keraguan sama sekali siapa yang jadi prioritas dalam aksi bela rasa mereka. Ini komitmen yang jelas dan terarah banget. Dan pilar terakhir menunjukkan kalau rencana ini sadar zaman banget. Ada komitmen yang jelas buat beradaptasi dengan teknologi, memanfaatkannya supaya pelayanan dan berbagai program mereka jadi lebih efektif dan relevan di era digital kayak sekarang. Oke, kita sudah hampir di akhir pembahasan. Penting banget untuk melihat dokumen ini bukan sebagai sesuatu yang final. Anggap aja ini sebagai titik awal, sebagai peta jalan untuk sebuah perjalanan jangka panjang yang butuh komitmen bersama. Dokumen ini ditutup dengan sebuah kutipan yang syarat akan harapan dan ketekunan. Ini seolah-olah bilang kalau perjalanannya pasti nggak akan gampang, tapi dilandasi keyakinan yang kuat. Kutipan ini benar-benar merangkum semangat komitmen jangka panjang di balik seluruh visi mereka. Dan kita akhiri sesi ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Rencana strategis ini kan lebih dari sekedar agenda internal ya. Ini seperti sebuah tawaran untuk ikut berpartisipasi dalam proyek besar membangun Indonesia.
Jadi apa ya yang bisa terjadi ketika visi sebuah komunitas yang terstruktur seperti ini bertemu dengan kebutuhan nyata sebuah bangsa? Ini pertanyaan menarik untuk kita bawa pulang dan pikirkan.